1, 2, 3. Tidak ada. Action. Oke, teman-teman, seperti halnya kita cuma berdua doang karena satu lagi ulangan ya? Apa sih? Lagi nge-zoom. Yang nge-zoom. Disahin. Oke, sip. Sekarang kita ngapain? Kita mau bahas horor lagi kan? Oke, kita bahas horor lagi. Dan kebetulan gue juga udah ngasih itunya di IG. Ngasih apa? Pertanyaan di IG, question box di IG. Dan kebetulan juga ada nih baru satu aja karena yang ini panjang banget ceritanya. Dan gue juga nggak mau panjang-panjang juga buat videonya supaya kalian bisa terhibur dengan ini. Oh ya, karena kita horor, kita akan redupin. Udah gelap ya? Udah gelap. Oke. Sip, kita lanjut. Nanya aja. Oke, sip. Ceritanya gimana? Lanjut, ini dari Andiana titik 12. Siapa Andiana? Oke, Andiana ini gue tahu sekarang. Andiana ini adalah alumni murid dari SMK IT 09 Atakwa. Gitu, yang ada di Ujung Harapan. Dan kebetulan gue sempet bawa waktu perjalanan turnya mereka. Dan Andiana ini nge-share cerita horornya dia waktu dia masih sekolah, sekarang udah kuliah. Sekolah tuh buat belajar, bukan buat tiduran antum. Hei. Yang penting Anda bangun di saat Zoom. Di saat Zoom Anda bangun. Jangan lambangnya mikrofon aja. Namanya juga tidak boleh Korea. Hei, wibu juga tidak boleh. Hei. Lanjut. Soalnya udah dirudupin ini, Don. Oh iya. Oke. Ceritanya seperti ini, simple dan jelas ceritanya. Waktu Andiana lagi sekolah, ceritanya seperti ini. Pas lagi sekolah dulu, lagi sholat zuhur, aku, Andiana, itu lagi di kelas biasa, perempuan lagi haid. Nah, cuma berdua aja sama temen ceweknya dia juga. Temen dia yang cewek. Iya. Ya. Nah, posisi kelasnya itu ada di ujung lorong kedua. Dari ujung gitu. Dan juga habis itu dia di kelas itu sepi, deretan selama di lorong waktu lagi zuhur itu sepi lorongnya. Yeah. Biasalah, karena kan anak murid pada sekolah semua. Kebetulan kan sekolah muslim. Nah, karena kelas Kebetulan sepi. sekolah muslim namanya Takwa. Gimana? Ya, lanjut. Oke, nah karena kelas sepi, kita berdua deretin bangku sama meja buat tiduran. Ya. Ya biasalah anak-anak SMA. Dan yang lain udah pada sholat. Aku sama temen bahas hal random aja. Pintu dan jendela itu posisinya ditutup. Dan juga angin itu posisi lagi kencang, keadaan lagi kencang. Ventilasi udara jadi tirai jendela agak kegeser gitu ya, kayak biasalah kalau kena angin kayak gimana sih. Nggak lama teman dari kelas yang paling pojok, temennya temen yang dari pojok, dia kan kedua dari pojok, temennya yang paling pojok itu ada si A, si B lah sebut aja. Keadaannya tuh lagi pakai baju sekolah waktu itu, baju sekolah dengan kerudung warna hitam, blazer hitam, dan rok abu-abu. Nah, temen aku pakai seragam ini pas masuk sekolah aku. Temennya itu masuk ke kelasnya. Ditanyalah, mau pada ke bawah nggak? Bareng dong, aku takut. Kata temennya yang si A si B ini, antara si A sama si B ini. Nah, dijawablah sama temennya Andiana yang di kelas itu bilang, masa mau tiduran aja di kelas? Ya udahlah, nggak ada feeling apa-apa. Si A si B ini pergi juga, akhirnya turun ke bawah. Beberapa menit kemudian aku sama temen nggak ada ngomong apa-apa lagi, cuma diem aja. Dan tiba-tiba ada bunyi bersin di kelasnya dia. Di kelasnya dia yang kenceng banget sampai bikin kaget. Ya auto tatap-tatapan lah mereka berdua. Gak enak tuh feelingnya, tapi mencoba santai. Nah, nggak lama temen yang tadi masuk kelas itu lewat, tapi sendiri aja, antara si A sama si B nih. Lewat sendiri aja, nggak diceritain si A apa si B nya yang lewat. Nah terus, ini diceritain deh.
Yang jelas terus ada bayangan ya, biasalah kalau misalnya di jendela kan biasanya ada bayangan lewat kalau misalnya itu. Lah, itu kok si A jalannya nunduk aja, kata si Andiana. Si A jalannya duduk aja, si B-nya kemana ya? Si A ternyata yang lewat. Karena si A. Ya, kemana ya? Kok ditinggal? Temen aku juga bingung. Nah, udah makin takut, cuma mencoba berani aja. Dan masih di kelas. Dikagetin lagi, kayak ada bisikan di kuping Andiana, mirip deheman tuh ya. Gitu. Dan aku tanya ke teman, ngomong apa? Tapi dibalas juga sama temennya dengan kata-kata, lah, lu yang ngomong apa? Jadi intinya dua-duanya mendengarkan hal yang sama. Oh, ngerti. Sambil tatap-tatapan, nggak gerak sama sekali. Tiba-tiba ada suara bersin lagi yang lebih keras, yang mungkin ya kalian bisa kira-kira lah, kalau misalnya ada suara bersin yang lebih keras pasti di luar juga kedengeran. Kita satu ruangan, kelas lah, bayangin aja kelas, nggak mungkin kedap suara dong. Pasti ke samping atau keluar, itu pasti minimal keluar kedengeran. Nggak ada ngomong rundingan apa-apa, mereka berdua auto kabur lah, langsung turun di lorong yang sepi tuh, nggak ada siapa-siapa. Jadi sambil merhatiin juga si Andiana ini, kok lorongnya sepi tapi nggak ada orang juga, kok tiba-tiba ada bersin keras. Dia turun ke bawah. Gak gitu dong, jangan mikir kayak Naruto. Enggak, kan lorong sepi kan. Iya. Bisa. Oh, ada bunyi-bunyi, ada Kayak gesek yang gitu. Kayak gesek kan. Iya, Kalau kayak kan gesek. kan gaya gravitasi. Iya benar. Panuh? Ya. Oke, lanjut. Ya. Ya, buka lagi semuanya. Auto 9. Iya. Wow. Sama satu lagi kalau misalnya mau 9 lebih kan. Ulangan auto 9. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lanjut. Jangan sampai nanti Panu ngeliat. Per kita. Nah, pas bang, dan juga dia langsung turun ke bawah ke tempat teman-teman ke musola lah. Iya. Tempat pada sholat zuhur di sana. Nah, setelah itu abis isoma ya, untuk mencoba untuk tidak terjadi apa-apalah mereka berdua. Dan waktu mungkin masih 5 menit lagi, karena guru kelas juga masih pada makan. Dia akhirnya memutuskan untuk jalan lah santuy ke atas. Mereka juga habis makan juga kan. Habis itu pas kita maksudnya mereka lewatin lorong, tiba-tiba ketemu sama temen-temennya yang di kelas sebelah, yang notabene teman kelasnya 2 orang itu, si A sama si B. Iya. Nah, cobalah untuk bertanya si Andiana sama si temennya Andiana ini, kalau misalnya yang si A sama si B itu libur juga sholatnya. Dan mereka iya benar libur sholatnya. Nah, yang lucunya kata temen-temennya itu, mereka sontak kaget sama kelas sebelah yang notabene itu kelas kedua dari pojok itu, si kelasnya Andiana itu. Nah, tiba-tiba kaget kalau misalnya ada suara pintu yang ketutup kencang dari luar lah, dari kelas sebelah. Tuh teman kelas sebelahnya dia juga tuh mikirnya aneh-aneh. Tapi pas ada si Andiana sama si itu mengklarifikasi kalau misalnya mereka berdua lah yang lari tiba-tiba itu. Jadi gitu. gue bayangin kayak si yang lagi ditanya ini kan di kelasnya dia yang pojokan. Ceder. Oh, iya, baik lagi. Enggak gitu dong. Enggak gitu cara mainnya. Mereka bukan di sekolah di Konoha. Jangan-jangan yang bersin dia. Enggak gitu dong. Serem juga. Merasa nggak sadar. Kucing. Dia kaget dong. Karena deg-degan juga. Teman di kelas aku juga bilang tadi emang nggak ada yang keluar dari kelas. Mikirnya itu si A sama si B itu keluar dari kelas. Ya, jadi nanya, nggak ada teman-teman yang keluar dari kelas. Nah, ternyata dalam cerita itu mereka semua yang lagi pada dapat di kelas sebelah itu tetap standby di kelasnya masing-masing. Dan termasuk si A dan si B, ceritanya seperti itu. Oh, si A sama si B Tetap standby, nggak ke kelas dan nggak keluar sama sekali sampai pelajaran masuk. Jadi istirahat kan ada abis sholat istirahat kan, abis itu pelajaran masuk kan, itu nggak keluar sama sekali mereka. Even itu yang ngobrol di luar itu bukan si A sama si B. Gitu ceritanya.
Jadi si A sama si B lagi di kelas, tetap di kelas dia. Tetap di kelas. Jadi pas kejadian si Andiana ini nanya sama yang duduk di depan kelasnya, Ya, anggaplah itu duduk gak ada si A sama si B, si Nggak A sama ada. si B lagi di kelas. Tetap di kelas ya sama si B. Nah akhirnya mencobalah untuk mereka masuk lah, memastikan kalau misalnya si A sama si B itu lagi dapat juga nggak. Ternyata benar si A si B dapat Oh, juga, gitu. lagi halangan lah, lagi high. Tapi dengan keadaan baju yang berbeda. Oh, jadi yang dia lihat kan tadi kan Pakai rok blazer, hitam, pakai rok abu-abu, pakai blazer, ya, pakai kerudung pakai kerudung hitam. Ya, Tapi gitu. pas dia memastikan kalau si A sama si B ada di kelas, beda baju. Jadi waktu lagi ya beda baju dengan keadaan rok hitam Rok hitam, sama kemeja putih, kemeja putih. aja kayak biasa. Pakai rok hitam juga tanpa blazer sama sekali. Mereka nggak ada blazernya. Mereka juga nggak bawa blazer. Gitu. Jadi intinya bukan mereka lah. Nah itu aja cerita dari Andiana. Oh. Dan sampai detik ini Andiana nggak berani cerita ke teman-teman yang lain. Jadi Tapi- cukup cerita sama temennya yang yang kebetulan tadi yang bareng. yang dengar bersin 2 kali sama ya gitu. sama dia lari ninja style. Kayak gitu dong. Oke, kita terangin lagi. Kita akan mencoba untuk teori-teori. Teori-teori. Kalau menurut lu gimana? Kalau dari ceritanya Diana itu? Cerita Diana ya. Gue kayaknya gue nggak pernah gitu sih, soalnya kan gue nggak pernah dapet ya. Belum, mungkin belum. Nggak ada otak ya. Iya, enggak dong. Kalau waktunya Isoma ya gue ke masjid. Gue pernah kayaknya, gue pernah ngalamin sedikit, tapi gue ada di situasi itu. Juga ada 2 kejadian, tapi enaknya ini di video yang lain sih ceritanya. Oh iya, mungkin. Kayak karena bisa jadi satu video full sih kali itu. Iya. Ya, Durasi. pokoknya pernah. Tapi menurut lu teorinya gimana? Apakah itu apa atau sebagai apa? Kalau atau yang gimana? bersin ahem itu kayak udah jelas ya, Oke. jelas banget. Mungkin beneran. Tapi kalau ahem bisa jadi apapun itu. Kalau ahem kayak gitu kan? Oke. Ya kan? Bisa. Bisa apapun. Kalau bersin itu yang gue bingung tuh, yang sampai kenceng banget sampai kayaknya pasti bapak-bapak ya, pasti. Bapak-bapak bisa. Lu maksain. Itu Gue maksain banget itu. Ya, buat gue kadang-kadang emosi. Kenapa sih harus lebay? itu karena biar lega. Kalau misalnya bapak-bapak ya, Ya, lo pernah nggak? Kalau misalnya gue sih, kita udah ngomongin teori ya. Iya. Kalau misalnya teori gue, yang gue rasakan dari ceritanya Andiana nih, sebagai orang yang sering merasakan dan gue kadang-kadang nggak mau untuk merasakan hal ini. Jadi ada 2 teori yang benar-benar gue rasain. Yang pertama emang ada satu hal, ada satu wujud yang ada di sana yang benar-benar sifatnya itu mengganggu. Yang kedua adalah teori gema. Teori gema ini adalah teori yang biasa karena ruangan itu terbiasa dengan ada suara seperti itu akan tergema lagi dengan konteks apapun. Oh gitu. Ngerti gak maksudnya? Iya, Contoh ngerti. misalnya, lu pernah nggak dengar cerita kayak ada satu ruangan di mana ada penyiksaan di ruangan itu yang akhirnya bertahun-tahun kemudian ada suara itu lagi di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Jadi gemaan. Jadi teori gemaan kalau bisa bahasanya. Mungkin ada teman-teman yang tahu teorinya itu apa, boleh langsung komen di bawah. Tapi ini serius. Itu teori itu yang ngebuat satu ruangan itu terbiasa dengan hal itu dan mengeluarkan hal itu juga. Nah, untuk Andiana sendiri, karena gua nggak ada posisi di situ, jadi gua nggak lihat. Tapi itu 2 hal tersebut yang ada kemungkinan ada di situ. Tapi kalau misalnya dari cerita Andiana, gue merasakan ada dua makhluk yang ada di sana, yang batuk beda dan yang bersin beda. Yang gue rasain ya. Ya, tapi dan yang masuk ke kelas juga beda. Yang masuk ke kelas juga beda. Oke, bayangin aja kalau misalnya dia kan pertama lagi berdua aja kan. Iya. Terus dia nggak bersin. Iya. Ya kan? Nggak bersin, baru si itu ada masuk kan, si A sama si B. Ya gitu kan. Iya. Gue mau toilet nih, temenin yuk. Gue takut dan dari situ udah fishy aja, keren banget. Udah fishy. Masa sih yang siap toilet takut? Maksudnya dia udah berdua. Iya. Masa harus rame-rame lagi?
Iya, maksudnya dia udah berdua. Menurut gua berdua itu udah cukup kalau bisa bilang takut apa enggaknya gitu. Iya, tapi ya gitu. Karena gua nggak ada posisi di situ, kita nggak ada posisi di situ, jadi kita nggak bener-bener. Ini kita cuma berteori aja, kira-kira. Tapi intinya sih balik lagi sama pernyataan gua juga yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya kita itu hidup berdampingan, itu nggak bisa dipungkiri. Mau gimana pun, dimanapun, Betul. dan kapanpun, itu sadar atau tidak sadar kita berjumpa gitu loh. Bahkan ada teori yang menyebutkan kalau misalnya, pernah dengar gak sih lo, Iya, iya. dari 100 orang yang 200. 200 orang ya Kalau gua 200. Oh, bukan. Kalau 100 pembunuh lo. 200 pembunuh. Kalau misalnya 100 orang yang gitu, ada 8 atau misalnya 7 orang yang bukan manusia. Entah apa itu ya. Entah apa itu. Mungkin Gitu. alien. Maybe alien, maybe manusia kadal itu gue nggak tahu. Manusia Nah, kadal. gue lupa nama itunya apa. Dan bahkan bukan dari kedua tersebut, atau yang lebih tepatnya gaib gitu sih. Tapi ya intinya harus sama-sama saling, jangan agama aja yang toleransi, tapi kita yang beda alam pun kita harus saling toleransi juga sih. Itu sih yang gue rasain sih itu. Yang jelas sih intinya kalian jangan takut. Yang paling penting tuh jangan takut. Karena dengan semakin kalian takut, semakin mereka berani. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Gue juga tekanin ke kalian juga, supaya kalian jangan sampai, kalian itu sempurna gitu loh. Manusia itu sempurna. Jangan sampai kalah dengan yang tidak sempurna. Nah gitu. Bayangkan, malaikat aja tidak sempurna loh. Itu intinya sih. Oke, itu aja cerita dari kita. Thank you Andiana udah cerita. Nanti juga mungkin banyak lagi yang bakal kita ceritain. Kayak kita bahas kalau yang kayak gini tuh enaknya bahas yang G-Fest kata gua. Oh iya, G-Fest. Nanti kita bakal ceritain masa-masa kita waktu Japan Festival, di Cindramata, Cindramata. sekolah kami. Iya. Impian semua kata tumbuh. Jangan. Udah. Aduh, itu aja dari kita. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. yang Yang banyak, yang banyak. Dan jangan lupa juga kalian kalau misalnya ada yang mau cerita juga, boleh share di kolom komentar dan di IG gua, Dika Giovanno. Oke, sip. Oke. Dika Giovanno, di DM aja, Oke. jangan takut. Dadah, udahan, dadah. ini tutupin. Yang biasanya kan teng dan endingnya pasti selalu ada. Teng teng teng. Yang ending aja. Ada yang bahas kemarin tuh lu bahas itu, untung gua potong. Yang mana? Itu bahas apa itu